Halo semua, welcome to podcast iLogo Indonesia. Perkenalkan, di sini gue Irfan, dan di sini gue ditemani oleh Pak Prabu. Halo. Pak Prabu. Pak Prabu ini merupakan product manager dari iLogo Indonesia. Nah, di sini kita akan ngomong tentang firewall. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang firewall. Pentingnya firewall ini sebagai salah satu security IT di perusahaan ya. Betul. Salah satu instrumen IT di perusahaan. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol dari yang awam-awam aja nih Pak Prab, sambil santai. Apa sih definisinya dari si firewall ini gitu. Oke. Ya, definisinya dari firewall itu sendiri ialah sistem yang memang dibangun untuk mencegah akses yang tidak diinginkan dari atau ke dalam internal suatu perusahaan atau organisasi. Jadi memang sistem keamanan ini dibangun itu khusus untuk mencegah akses itu yang tidak diinginkan, dan bisa dalam bentuk virtual machine atau berupa hardware ya, appliance kalau kita bisa umumnya bilangnya seperti itu. Nah, terus kita tuh di dalam PC masing-masing itu biasanya sudah ada yang namanya firewall juga kan. Okay. Nah, perbedaannya apa nih? Biasanya perusahaan-perusahaan awam nih masih belum tahu gitu perbedaannya firewall yang di dalam PC ini sendiri sama firewall yang untuk di perusahaannya dia. Jadi yang di PC atau di komputer itu biasanya firewall itu sudah melekat pada sistem operasinya. Contohnya Windows ya, sistem operasinya, dan memang dia sudah punya namanya Windows Defender. Windows Defender itu memang salah satu sistem pertahanan yang memang dibuat Windows, include dengan sistem operasinya, tapi memang hanya menangani beberapa, contohnya kayak virus atau misalnya ada misalnya worm atau ransomware, tapi tidak bisa mencegah secara keseluruhan. Karena beda sekali ya, tadi definisinya sudah jelas bahwa memang firewall itu memang didesain untuk mencegah akses yang tidak diinginkan. Misalnya contohnya kita analogikan seperti security di suatu rumah, atau kita perumahan kita gitu bisa ya? bilang satpam lah ya. Jadi memang satpam itu yaitu ada di gerbang depan. Jadi ya firewall itu seperti itu. Jadi memang identifikasi gunanya untuk terus mengikuti instruksi dari yang sudah diterapkan oleh penghuni rumah. Jadi memang dia adalah aktor yang memang di depan, khususnya untuk di pagar depan lah. Pagar depan yang menjaga untuk tidak ada orang-orang yang tidak diinginkan gitu mengakses data kita gitu. Nah, misalkan kita tahu nih belakangan ini terjadi namanya breach data gitu di perusahaan-perusahaan besar, bahkan kayak Tokopedia, BPJS gitu-gitu kan. Nah, menurut Pak Prab, ini firewall ini menjamin nggak sih sebenarnya bahkan perusahaan-perusahaan besar seperti itu aja kena breach gitu, yang udah pasti pasang firewall gitu. Oke. Jadi memang kalau kita ngomongin firewall, balik lagi ke sistem keamanan manajemen informasi ya, sistem manajemen keamanan informasi. Tidak ada perangkat security di dunia ini yang maksudnya memberikan garansi 100% bahwa perusahaan itu aman daripada kehilangan data atau peretasan oleh pihak ya dari eksternal gitu. Memang, tapi kalau kita merujuk pada undang-undang yang sudah ada, undang-undang ITE ya tahun 2008, dan memang diperkuat lagi oleh memang dari Kominfo dan OJK, memang harus menerapkan sistem manajemen keamanan informasi, diantaranya firewall itu sendiri. Dan memang di situ dijelaskan bahwa tidak hanya sistem manajemen keamanan informasi berupa firewall, tapi harus disertakan semacam vulnerability assessment atau penetration testing untuk menunjang si firewall itu sendiri, karena firewall itu tidak bisa bekerja sendiri kan. Ada berbagai macam lagi ya. Betul, harus ada pihak ketiga yang memang menguji dari konfigurasi yang sudah diterapkan di firewall itu sendiri, apakah sudah benar atau cukup atau tidaknya, itu kan dari eksternal yang bisa menilai gitu kan. Makanya diperlukan namanya vulnerability assessment dan penetration testing itu. Nah, sebenarnya ada nggak sih peraturannya sendiri tuh dari pemerintah, ataupun ada standarnya sendiri nggak sih dari internasional bahwa sistem keamanan ini harus diterapkan di perusahaan gitu, baik ini kecil, menengah ataupun besar mungkin? Iya, jadi kalau itu tadi balik lagi ke regulasinya pemerintah ya. Kalau kita pakai standar internasional mengenai sistem manajemen keamanan informasi, itu kita harus merujuk ke ISO 27001/2013.
itu standar internasional. Mau nggak mau itu harus merujuk ke sana ya untuk menerapkan sistem ini gitu. Jadi mau kecil, mau sedang, mau besar, semua harus merujuk ke sistem standar internasional tadi. Jangankan standar internasional, kita juga harus mengikuti undang-undang yang ada gitu kan, karena itu regulasi yang memang sudah dibuat oleh pemerintah dan jajarannya gitu kan. Dan itu mengantisipasi jika memang tetap terjadi kebocoran data, kita kan juga bisa pegangan pedomannya seperti undang-undang tadi gitu. Bahwa sudah menjalankan berbagai macam yang diinikan oleh undang-undang gitu ya. Perusahaan-perusahaan ini kan ada yang kecil, besar, dan enterprise, ada yang sedang dan ada yang enterprise gitu Pak Rob. Firewall itu ada klasifikasinya sendiri nggak sih gitu? Klasifikasinya itu ada. Jadi kalau di firewall itu kita melihat ada range produk ya umumnya, jadi ada small, ada mid atau sampai ke enterprise kan. Bedanya apa sih small, mid dan enterprise? Bedanya hanya dari ukuran perangkat itu sendiri, besarnya dia menampung untuk jumlah user di suatu perusahaan kan berbeda-beda. Ada yang jumlahnya cuma hanya 10, ada yang 50, bahkan ada yang di atas 10.000 dan itu berbeda range produknya, penggunaan produknya. Misalnya di range small kita ada tipe A, di mid ada tipe B, di enterprise ada tipe C. Mana nih yang cocok untuk misalnya katakanlah 1.000 user? Ya pasti kita menggunakannya di tipe B ke tipe C, mid ke untuk enterprise. Selain itu kita juga harus melihat apa sih yang cocok diimplementasikan di suatu customer itu. Contohnya misalnya dia hanya menerapkan misalnya security standar misalnya. Berarti kita bisa menggunakan besaran bandwidth di firewall itu misalnya cukup sekian. Tapi kalau mereka mau selain saya security standar misalnya, kita harus menerapkan misalnya namanya inspeksi kepada semua paket yang lewat, dan itu kan harus ada, semua paket harus dibongkar, dilihat, diinspeksi. Itu akan berbeda hardware-nya, berarti kita pakai yang tipe C yang enterprise karena ukurannya juga berbeda. Juga lebih besar gitu. Betul. Dibandingin sebelumnya gitu. Nah, berbicara tentang tadi keamanan lagi ya. Tadi kan misalkan dalam perusahaan itu ada namanya people, proses, dan si alatnya sendiri. Nah, menurut Pak Prabu ini sendiri seberapa besar sih peranannya dari alat ini gitu? Karena kan kita juga perlu ada mengedukasi yang namanya people-nya sendiri atau SDM-nya sendiri gitu. Jadi memang kalau lihat terminologinya seperti itu tadi, people, proses, dan teknologi memang paling sulit selama ini di people memang. Karena people itu tidak semua orang, ya kayak kita contoh beranalogi gini, tidak semua orang paham mengenai helm SNI ya. Karena sudah diterapkan pemerintah, kita harus menggunakan standar helm SNI. Semua orang punya pikiran nggak sama gitu. Nah itu people berada di area itu. Jadi kalau sudah pemerintah sudah memberikan regulasi, ini standarnya loh menggunakan ini, tapi semua orang belum tentu mengikuti. Itu agak susahnya di situ. Jadi tapi tetap sebagai vendor kita juga harus mengedukasi ya ke semua customer kita bahwa sudah ada regulasinya nih dan sudah ada standarnya seperti ini. Jadi kita sebagai vendor pun selalu memberikan edukasi melalui website kita atau melalui email kita atau melalui tenaga sales kita yang ada di lapangan. Jadi supaya benar-benar produk yang dijalankan ini tidak sia-sia gitu. Betul. Tetap dijalankan dengan sebaik-baiknya. Betul. Gitu. Nah, untuk teman-teman sendiri di sini di iLogo Indonesia itu menyediakan berbagai macam produk firewall juga. Nah, mungkin Pak Prab bisa jelasin ya ada produk firewall apa saja dan untuk perusahaan seperti apa gitu. Ini brandnya ya berarti ya. Jadi iLogo Indonesia. Jadi iLogo Indonesia itu memang selain kita berpartnership dengan beberapa produk firewall khususnya yang terkenal di dunia ya. Contohnya misalnya Fortinet, Sophos atau Checkpoint atau Palo Alto dan beberapa brand firewall lainnya. Kita juga punya engineer yang khusus memang untuk instalasi. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, iLogo Indonesia sendiri mempunyai tenaga-tenaga memang sudah ahli. Iya, yang sudah selain ahli juga sertifikasi untuk beberapa brand produk firewall. Selain itu juga kita didukung oleh local maintenance atau managed service dari internal iLogo
itu sendiri gitu. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir mengenai after sales lah, after sales supportnya. Nah, biasanya juga teman-teman di sini tuh ada yang khawatir tentang yang namanya kerahasiaan data. Gimana sih di iLogo itu supaya menjamin bahwa data di perusahaan kita ini tidak akan ketika diimplementasikan itu tidak akan bocor gitu. Jadi biasanya kita di beberapa customer kita sebelum kita melakukan instalasi atau maintenance, biasanya kita ada non-disclosure agreement, NDA atau PKS ya, perjanjian kerjasama yang disepakati oleh kedua belah pihak. Jadi itu sih salah satu bagian legal agreement ya yang iLogo sudah lakukan beberapa tahun ini untuk menjaga kerahasiaan data atau misalnya beberapa kerahasiaan, contohnya di luar data juga kita juga ada agreementnya gitu. Jadi tidak perlu khawatir kalau perusahaan teman-teman membutuhkan security misalkan seperti firewall tadi ya. Oke, thank you Pak Prak untuk bantuannya di sini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya.